Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ke-10 atau pertemuan yang ke-12 ya. Ini bagian yang saya potong kemarin, nggak sempat. Ternyata sama di kelas B juga nggak sempat. Ya, saya masukkan di pertemuan ini. Kita selesaikan CRUD-nya di pertemuan ini ya. Jadi ada menghapus data, terus bagian yang kedua nanti menambah data, yang ketiganya mengedit atau mengubah data, yang keempat itu kita melakukan setup navigasi atau kita menyesuaikan link-link yang ada di dalam. Kalau ada yang belum tersambung harus disambungkan gitu ya. Oke, masuk bagian yang pertama, menghapus data. Kemarin sebelumnya saya minta supaya datanya tampil. Menghapus data ini berjalannya di bagian admin ya. Jadi menambah, mengedit, menghapus, itu semuanya adanya di admin. Nah, syarat untuk menghapus itu adalah datanya harus tampil dulu. Di pertemuan sebelumnya saya minta untuk hari ini sudah bisa tampil datanya. Ya. Nah, ini konsepnya termasuk penamaan file. Jadi diusahakan file itu dinamakan sesuai dengan topiknya apa. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang objek wisata ya, maka nama file itu dikasih sesuai dengan apa yang dibahas. Jadi objek wisata. Nah, untuk penamaan filenya, kalau dua kata lebih dari satu kata, ya dipisahkan dengan tanda dash, tanda garis mendatar. Kalau untuk variabel, menggunakan underscores. Gitu ya. Kalau untuk nama fungsi, nanti disambung langsung, tetapi huruf pertama dari kata kedua dan seterusnya itu menggunakan huruf besar. Itu untuk membedakan. Nah, kenapa memberi namanya begini? Pakai topiknya dulu ya, kemudian diikuti dengan ada tambahan pembeda di belakang. Itu supaya mudah. Ya, kalau di Windows Explorer-nya itu akan kelihatan nanti ngumpul semua. Jadi objek wisata akan ngumpul semuanya. Jadi bikin nama file itu jangan depannya ya yang jadi pembeda, jangan. Misalnya tambah objek wisata. Misalnya, walaupun boleh aja ngasih nama kayak gitu ya. Tapi pada saat maintenance nanti, pada saat perawatan aplikasi, ada sesuatu yang error, nyarinya itu agak lama dibanding dengan kalau kita kumpulkan dulu di awal. Misalnya data mahasiswa. Untuk mengolah data mahasiswa, nama filenya mahasiswa dulu depannya, gitu ya. Baru nanti bagian belakangnya itu proses ngikutin. Itu ngasih nama filenya. Jangan sampai ada tambah mahasiswa, edit mahasiswa. Pada saat dicari, bingung itu. Kenapa? Karena depannya itu pasti akan bercampur. Yang tambah itu akan ngurut tambah semuanya. Ya. Tapi kalau dia objek wisata duluan, maka semua yang objek wisata itu akan ngumpul jadi satu. Tinggal kita lihat bagian belakangnya. Nah, itu lebih mudah. Gitu ya. Nah, sekarang tuh harusnya sudah kelihatan itu dari file yang saya kasih, itu nama-nama filenya sudah mengarah ke situ semua ya. Misalnya kayak gini. Ya, kita langsung bisa enak lihatnya ini objek wisata semua. Ya, bandingkan kalau editnya ditaruh di depan. Edit objek wisata, delete objek wisata. Kalau ada 2 atau 3 topik yang dibahas di situ, maka yang edit itu ngumpul edit semuanya, ada edit objek wisata, ada edit wilayah, ada edit apa lagi kayak gitu ya. Nah, itu lebih sulit. Oke, jadi seperti ini untuk penamaannya sekaligus dan kita lihat dulu alurnya. Ada yang tanda kurung yang saya masukkan di sini ya. Tanda kurung itu menunjukkan visibility-nya atau keterlihatannya. Objek wisata PHP itu tampil, filenya itu diakses dan kelihatan hasilnya. Kelihatan jelas dan itu sudah ya. Daftarnya berupa tabel. Nah, kelihatan. Kemudian berangkatnya itu dari sini.
Dari sini awal mula semuanya. Makanya nanti di bagian keempat kita harus memastikan navigasinya berjalan dengan benar ya. Tidak boleh ada link yang kalau diklik nggak kemana-mana. Itu salah. Broken link namanya. Nah itu harus diselesaikan, harus diperbaiki. Harusnya kita bisa kembali dari halaman ini, bisa kembali ke situ. Ternyata belum ada tombolnya, misalnya belum ada linknya, harus dibuatkan. Ya. Jadi awal mulanya dari objek wisata ini yang menampilkan data. Dari sini dibuatkan link atau tombol untuk menambah data. Ya, untuk menambah data kita ngasih nama filenya dengan ada di sini ditambahi belakangnya add. Ya, add itu menambah. Nah, ini akan ditampilkan. Tampil itu artinya halaman ini kelihatan di situ, yaitu formulir untuk mengisi data itu ya. Nah, dari wisata.add ini, ketika tombol simpannya diklik, itu akan dibawa ke save. Tapi save ini sekedar lewat aja, dia diakses filenya tapi tidak tampil di layar. Jadi seperti seolah-olah nggak ada. Ya, jadi seolah-olah itu dari objek wisata diklik tambah, muncul form untuk menambah data, ketika disimpan langsung balik ke sini. Padahal yang sebenarnya dia lewat sini. Nah, disinilah letak kita menyimpan kode untuk memprosesnya database itu. Ya, menyimpan data itu di sini letaknya. Nah, begitu juga ketika akan mengedit data tuh dari mana jalurnya? Dari file objek wisata ini. Dari tampilan itu kita buatkan linknya, ada link tambah, ada edit, ada hapusnya. Nah, seperti itu ya. Kalau edit sama caranya, ya klik edit, tampil edit. Nah, setelah tampil edit, diubah datanya, ditampilkan dulu data yang ada, yang awal. Kemudian kalau ada perubahan dirubah, setelah itu disimpan. Nah, simpannya ini beda perintahnya dengan simpan yang ada di sini tadi. Ya. Karena dia mengedit data, perintahnya adalah update. Nah, update ini sekedar lewat aja, sama dengan yang save ini tadi, karena nggak kelihatan filenya itu. Ya. Filenya itu nggak kelihatan karena kita meletakkan di situ ada yang namanya header ya. Jadi seolah-olah habis dari edit balik lagi dia ke sini, padahal dia melewati yang namanya file update ini. Nah, selanjutnya ada link hapus di file objek wisata. Nah, ini langsung dia mengakses file delete, kemudian dikembalikan lagi ke sini. Nah, itu rule-nya seperti itu ya. Jadi tidak boleh diakses secara langsung. Misalnya file editnya yang diketik di atas itu nggak boleh. Di dalam web itu nggak boleh seperti itu. Oke, ini untuk link hapusnya ya. Ditambahkan link untuk menghapus data ini dalam bentuk get. Berarti ada variabel di dalam URL-nya. Nah, sekalian nambahin konfirmasi. Konfirmasi menggunakan JavaScript aja ya. Nah, dilihat di file objek wisata PHP itu ada bagian hapus ya. Nah, bagian hapus itu diisi dengan ini kodenya. Tombol hapusnya, link hapus. Ada teks di situ hapus ya, ada edit sebelahnya, ada hapus. Nah, mainnya hapus dulu. Yang saya kasih itu adalah file untuk memproses hapusnya, linknya belum. Ya, sementara yang ada itu baru ahref sama dengan terus kosong ya, baru hapus gitu ya. Nah, sekarang ada tambahannya, file yang akan dituju adalah objek wisata delete. Ada tambahan tanda tanya, kemudian ID tempat sama dengan, lalu diekokan ya ID tempat dari data yang tampil itu.
Kemudian ditambah lagi dengan ada JavaScript di situ on click ya. Jadi pada saat klik hapus itu ada pertanyaan. Ini dalam satu baris ya, jangan di enter. Dalam satu baris, sambung langsung. Pada saat diklik, on click, ya menampilkan semacam alert, tapi berupa konfirmasi ya. Makanya di situ ada return. Return ini berarti baca tombol yang diklik yang mana, apakah tombol OK atau tombol cancel. Kalau cancel yang diklik nggak jadi menghapus. Tapi kalau OK itulah konfirmasi namanya ya. Apakah yakin akan menghapus data. Kalau diklik OK-nya berarti kita mengkonfirmasi untuk melaksanakan yang ada di Ahref ini. Berarti pada saat diklik itu ya kita akan menuju ke link yang akan dibuka. Nah, seperti itu. Ya, ini salah satu jalan untuk menghapus data. Jadi file yang mau digunakan untuk menghapus tuh yang mana? Yaitu objek wisata delete itu. Terus data yang mau dihapus tuh data yang mana? Yaitu yang ID tempatnya sama dengan apa nanti di situ. Kemarin sudah saya tunjukkan bahwa ketika kita meletakkan kursor di masing-masing gambar itu ID tempatnya berubah-ubah gitu ya. Jadi tidak akan salah ketika menghapus. Kemudian ditambah lagi dengan konfirmasi apakah memang akan dihapus atau tidak. Seperti itu ya. Sudah? Ini adalah linknya di file objek wisata. Nah, sekarang file objek wisata delete. Nah, yang delete ini sudah saya kasih. Dikasih namanya di dalam folder admin ya. Objek wisata delete PHP. Nah, lalu kodenya untuk menghapus seperti ini. Silakan diperhatikan kodenya di file itu. Di sana ada menambahkan, memanggil, menyertakan fungsi. Ya, ada titik-titik slash di sini karena dia berada di luar dari folder admin. Makanya dia harus pakai tanda titik-titik. Kemudian ini menangkap ID tempat kiriman tadi. Ya, tadi di sini kirimannya adalah ini ya. ID tempat, terus isinya sama dengan apa di situ. Nah, ini harus sama persis tulisannya ID underscore tempat dengan yang ditangkap di sini. Nah, pakai get ini ya.
Ini harus sama persis tulisannya. Kalau beda, ada hurufnya satu aja, yang besar, yang kecil, itu akan dianggap berbeda. Ya, disimpan hasilnya di dalam variabel pakai dolar ya, di sini bernama ID tempat. Jadi dibedakan antara dolar ID tempat dengan yang get ID tempat ini beda ya. Kalau yang di dalam get ini adalah kirimannya. Sedangkan yang ID tempat ini adalah variabel yang kita siapkan untuk menampung data dari get ID tempat. Nah, kemudian perintah SQL-nya. Perintahnya seperti ini, delete from object. Nah, kita menghapusnya di tabel object, bukan di view. Kalau kemarin menampilkan data lewat view. Ya. Jadi view itu hanya bisa untuk menampilkan aja. Kalau mengedit, menghapus nggak bisa. Ditambahkan ke dalam view nggak bisa datanya ya. Kalau nambahkan nanti harus ke objeknya. Jadi delete from object ada syaratnya. Kalau hanya sampai sini aja itu bisa, tapi terhapus semuanya karena data yang dihapus itu tidak spesifik. Delete from object katanya. 1000 data di situ akan hilang semuanya. Ya. Supaya data yang dihapus itu benar sesuai dengan yang akan dihapus, maka dikasih klausul atau syarat di sini di mana where ya ID tempatnya itu sama dengan ID tempat yang dikirim tadi. Jadi kalau ID-nya 1, seolah-olah bahasa kita hapus dari tabel objek yang ID tempatnya sama dengan 1. Nah, kayak gitu. Jadi spesifik yang dihapus ya. Nah, terus baris yang berikutnya, 2 baris ini untuk proses menjalankannya. Nah, ini langsung terhapus nih otomatis ya. Kemudian dikembalikan, nih komentar. Dikembalikan kemana? Kita langsung mengakses kembali ke file objek wisata. Ini menggunakan header location. Objek wisata PHP. Nah, seperti itu ya. Jalan aja dulu. Nanti setelah op baru dicoba ya. Oke. Ini supaya kelihatan di yang menyaksikan. Belum dicoba dulu ya, jangan dicoba dulu. Karena itu belum selesai. Kita kan punya gambar. Ada foto objek wisata. Ketika menghapus itu, jangan hanya datanya aja dihapus, fotonya juga harus dihapus. Ya, kebayang kalau misalnya foto itu ukurannya besar-besar, hosting kita kecil. Fotonya nggak ikut dihapus pada saat menghapus, ya foto kesimpan terus di situ. Ya, upload yang baru misalnya, tapi data yang ada, yang filenya sendiri nggak dihapus, maka nanti ada kemungkinan sistem kita nggak bisa diakses karena penuh hostingnya. Jadi kalau misalnya dikasih 1 giga misalnya, kalau 1 giga itu sudah habis nggak bisa lagi, sistem tuh nggak bisa jalan. Ngupload, nambah data selalu gagal nanti. Kenapa? Karena salah dalam analisis ketika merencanakan sistem itu. Jadi nanti kalau masuk di mata kuliah analisis dan desain sistem itu diperhatikan betul-betul. Kita ini orang sistem informasi. Orang sistem informasi itu analisisnya yang kuat. Nanti alurnya harus begini, harus begini, harus begini. Itu kita orang sistem informasi. Ya. Jadi kode yang tadi itu hanya menghapus data di tabelnya, di tabel objek. Nah, sekarang harus dihapus juga filenya, file fotonya. Ya, ditambahkan di dalam situ ya. Ini ada perintah. Karena apa? File yang akan dihapus itu kita harus tahu nama filenya apa. Nah, sehingga perlu baca dulu sebelum dihapus ya. Dibaca dulu seperti ini. Sampai ke sini ya, ini membaca. Di variabel dolar data ini sudah ketemu nama file fotonya. Karena pada saat kita akan menghapus file foto, itu harus tahu nama filenya supaya pas apa yang akan dihapus gitu ya. Nah, di sini perintahnya adalah select foto. Jadi hanya satu, bukan select all, bukan select bintang di situ. Berarti hanya ngambil nama file foto aja, satu aja.
Nah, gitu ya. Jadi select foto maksudnya ambil atau baca field foto dari tabel objek yang ID-nya sama dengan 1 misalnya atau 2 tergantung yang diklik ya. Nah, kemudian dieksekusi dan dipecah menggunakan page object. Ketemu nama file fotonya. Nama file fotonya adalah yang di sini. Nah, ditampilkan di sini. Karena kita pakai page object, foto itu adalah nama field. Jadi foto ini merujuknya ke sini. Ini juga dibaca di sini ya. Ada if file exists, jika filenya itu ada di dalam situ, maka seperti ini. Kita ngaksesnya kemana? Keluar 1 kali, baru masuk ke aset, baru masuk ke gambar, baru nama filenya. Ya. Kalau filenya itu ada di situ, maka unlink perintahnya. Unlink apa? Unlink keluar lagi 1, menyesuaikan dan file tadi. Ya. Ini nama filenya. Unlink itu adalah menghapus file gambar, menghapusnya. Nah, di mana meletakkannya? Meletakkan ini di mana? Dibanding sama kode ini tadi. Di mana? Di atasnya atau di bawahnya? Atau disisip di mana? Dari kode yang saya kasih itu, ada di mana dia? Ada di atas apa atau di bawah apa gitu. Disebut nyari-nyari. Ini hapus data. Apa di sini? Di sini kah? Sebelum kembali ke objek kah? Yang hapus filenya? Atau di mana? Saya kasih filenya itu tadi di mana? Yang delete. Oke, seperti ini ya, di bawah. Di bawah dari hapus data. Oke. Ini tidak akan berhasil menghapus filenya. Kenapa? Itulah ya. Jadi kalau dicoba itu datanya terhapus, tapi filenya nggak akan terhapus nanti kalau tidak mengikuti penjelasannya. Jadi kalau nggak memperhatikan lagi, nggak membuat file ini, dijamin sesat gitu ya. Nah, kita baca dari sini tadi, di bagian atas ini adalah menghapus datanya dari tabel. Oke ya, terhapus dia sampai sini, baris 8 ini sudah menghapus data, hilang sudah. Misalnya file seperti punya saya kemarin, Pasukameloh misalnya, JPG. Data untuk Pasukameloh itu termasuk nama filenya sudah hapus dari sini. Sampai baris 8-nya sudah terhapus, dia hilang. Nah, yang jadi masalah dibaca lagi di sini. Nah, dibaca di sini, kemudian sampai sini dulu lah ya. Nah, ini nggak akan ketemu data itu, karena sudah dihapus di atas tadi. Ya, artinya apa? Tidak ketemu sekaligus tidak akan bisa menghapus filenya. Maka harus dibalik posisinya. Ya. Jadi hapus dulu filenya, baru menghapus datanya. Supaya apa? Supaya ketemu di sini. Nama file foto tuh dapat. Kalau di atas ini datanya sudah hilang, mau dapat nama foto yang mana? Nggak bisa. Gitu ya. Jadi baris ini yang saya blok sampai ke situ itu dipindahkan. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke sini, ke baris 5. Jadinya seperti ini. Jadi habis membaca ID tempat, itu adalah kode untuk menghapus file. Filenya dulu hapus. Sudah terhapus, kemudian delete datanya. Baru kembali ke file objek wisata. Seperti itu.
Ya, jadi kode yang saya kasih itu harus disesuaikan ya. Ini yang saya kasih ya. Nah, yang saya blok ini sampai sini, ini harus dipindahkan ke sini. Disisipkan di antara 4 dan 5. Supaya proses dan rule bisnisnya itu benar. Nah, itu analisis namanya. Ya, kita nih bangga aja ketika kita bikin tadi, kalau langsung diuji coba, langsung terhapus, wah hilang datanya, iya. Ya, di objek wisata tidak ada lagi data itu, iya betul. Tapi lihat di filenya, ada masih. Nah, kayak gitu. Oke, sudah ya. Oke, ini filenya kemarin harusnya sudah tampil gambarnya semua ya. Sudah? Oke. Kemudian hapus. Ya, hapusnya saya belum buat yang untuk file saya ini ya. Oke, sebelum melaksanakan proses hapus itu, taruh dulu kursornya di link hapusnya itu ya, ditaruh aja kayak gitu. Kemudian lihat di bagian bawah, kiri bawah ini, link yang terbaca di situ. Ketika nanti akan diklik, link yang dituju adalah objek wisata delete PHP, tanda tanya, ID tempat sama dengan 1. Kemudian kalau yang kedua, ID tempat sama dengan 2. Harus begitu dulu dilihat ya. Kemudian ini ID tempatnya 3, terus data yang terakhir punya saya ID tempatnya 6. Nah, artinya sudah spesifik kita nih mau menghapus data ya. Pada saat diklik, nanti dibawa ke file delete tadi. Yang dihapus tuh yang mana? Yang ID 6. Begitu. Ya. Nah, saya tambahkan konfirmasi dulu. Ini tadi belum ada konfirmasinya. On klik. Ada return confirm. Nah, teks di dalamnya pakai tanda petik 1 ya. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, kalau dilihat seperti ini saya nggak punya filenya. Ini ya, saya nggak punya filenya. Saya nggak punya file. Saya refresh dulu. Kemudian saya klik ya, salah satu ini. Nah, saya klik hapus, ini ID yang ke-6. Saya buka ininya dulu ya, adminernya.
Ya, namanya di sini pspp_02. Ya, saya nggak punya filenya itu. Ya, saya contohkan menghapusnya. Data batu banama. Klik hapus. Nah, memunculkan ini dulu. Nanti bisa diganti dengan Sweet Alert ya, supaya bagus. Ganti dengan Sweet Alert. Ya. Kalau di cancel, namanya returnnya tapi tidak terkonfirmasi, nggak jadi. Kemudian kalau diklik hapus, lalu di OK, berarti kita mengkonfirmasi ya, link ini akan kita akses. Saya klik seperti itu. Ini sebenarnya dia lewat ke file delete dulu, habis itu balik lagi ke sini. Nah, itu yang saya bilang ada tampil, ada yang tersembunyi tadi. Nah, seperti ini data saya sudah hilang. Hilang ya. Kemudian di sini ini tadi ID 6 ya. Kalau saya refresh tampilannya. Nah, ini sudah hilang yang ID 6-nya. Sekarang saya coba yang ada gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya punya saya. Ini gambarnya saya hapus yang 2 ya. Ini. Di sini ada Iring Witu, Paso Kamelo sama Surung Danum. Saya akan menghapus yang Iring Witu ya. Paso Kamelo aja ya, dihapus. Oke, seperti ini. Ini Paso Kamelo saya hapus. Supaya kelihatan ya. Nah, gini. Taman Paso Kamelo, di sini filenya ada Paso Kamelo. Saya klik hapus, kemudian klik OK, konfirmasi bahwa benar akan menghapus. Dia lewat ke file objek wisata delete, setelah itu balik ke wisata, objek wisata saja. Nah, ini langsung hilang di sebelah. Paso Kamelo tadi sudah hilang, sudah terhapus. Kemudian data di sini sudah hilang juga. Database-nya masih ada karena belum di-refresh, gitu ya. Saya kira nggak perlu dicek lagi ke sini karena data dari sini sudah hilang. Nah, seperti itu. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menambah data.